Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 PRO INFA akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami yang berjudul optimalisasi pengiriman kursi dari 3 pabrik ke setiap pedagang di 3 kota. Dengan nama dengan anggota kelompok kami yaitu ada Sidik Wicaksono, Muhammad Patrizka Salim, Muhammad Khalid Alto, Muhammad Said Afarizi, Fahru Rozi, dan Muhammad Fikri Noval. Untuk deskripsi permasalahannya sendiri, untuk contoh di sini yaitu ada sebuah perusahaan yang memiliki 3 buah pabrik yang memproduksi kursi. Perusahaan ini setiap harinya mengirimkan sejumlah kursi ke 3 kota. Perusahaan ini ingin agar biaya pengiriman barang yang dikeluarkan dapat ditekan seminimal mungkin. Berapa kira-kira biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan tersebut? Dan di sini adalah contoh model matematika dari persoalan tadi. Bisa dilihat di sini ada sumber, ada persediaan, ada tujuan, dan permintaan. Untuk contoh di sini ada contoh dari sumber 1 ke tujuan 1 dengan biaya 15, dari sumber 1 ke tujuan 2 dengan biaya 20, dari sumber 1 ke tujuan 3 dengan biaya 50, dan dengan persediaan 70, dan seterusnya. Lalu di sini ada dari sumber 1 ke tujuan 1 dengan biaya 15, dari sumber 2 ke tujuan 1 dengan biaya 10, dari sumber 3 ke tujuan 1 dengan biaya 40, dengan permintaannya 50, dan seterusnya. Dan sebagai catatan, pada contoh tabel di sini, biaya pengirimannya dalam bentuk ribuan rupiah. Dan ini adalah bentuk tabel transformasi dari model matematika sebelumnya. Bisa dilihat dengan tabelnya seperti ini. Baik, saya lanjutkan penjelasannya. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang disepakati secara manual, maka terdapat langkah-langkah seperti berikut. Pertama ada tentukan solusi visible awal dan banyaknya variabel basis adalah M plus N min 1. Lalu tentukan variabel masuk di antara variabel berbasis. Jika semua variabel masuk memenuhi kondisi optimalitas, maka berhenti. Jika tidak, lanjutkan ke langkah 3. Tentukan variabel keluar di antara variabel basis yang diperoleh di langkah 1, lalu tentukan solusi visible baru, kembali ke langkah 2. Next. Untuk menentukan solusi visible awal, di sini kami menggunakan metode pojok barat laut, di mana langkah pertamanya adalah untuk kita akan mencari kuantitas maksimum yang mungkin ada pada sel paling barat laut tabel transportasi, yaitu terdapat pada sel 1 ini. Lalu setelah itu, kita akan mencoret kolom atau baris yang sudah terpenuhi permintaan atau persediaannya yang menyatakan bahwa sisa pada kolom atau baris yang dicoret bernilai 0. Lalu, jika kolom dan baris sama-sama terpenuhi, maka cukup dipilih salah satu saja. Ini menandakan terdapat variabel basis bernilai 0. Lalu proses dilanjutkan ke sel di kanan atau di bawahnya yang belum tercoret. Demikian dan seterusnya. Dan proses berakhir jika hanya tepat satu baris atau satu kolom yang belum tercoret. Seperti yang ada di layar berikut merupakan langkah-langkahnya sesuai dengan cara yang tadi sudah saya jelaskan. Di mana di langkah pertama ini di sel 1 terdapat 50, di langkah kedua digeser ke kanan karena di kolomnya itu sudah bernilai 0, lalu di selanjutnya next. Selanjutnya di langkah ketiga ia turun ke bawah karena
barisnya sudah berada 0, maka turun ke bawah, lalu di langkah keempat ke kanan karena kolomnya sudah 0, dan seterusnya akan dilanjutkan oleh saudara Farid. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk tabel berikutnya. Di sini untuk angka 50 sendiri kita akan meletakkan di kolom nomor 3 yang apabila dikurangkan maka akan menghasilkan nilai 0. Dan dari metode ini diperoleh solusi visible awal, yaitu X11 sama dengan 51 dan X12 sama dengan 20, X22 sama dengan 50, X23 dan 50, X33 sama dengan 50. X13 sama dengan X21, X31 sama dengan X32 sama dengan 0. Dengan biaya pengiriman, Z sama dengan 50 kali 15 tambah 20 kali 20 tambah 50 kali 25 tambah 50 kali 35 tambah 50 kali 30 sama dengan 5.650. Next. Baik, yang selanjutnya adalah menentukan variabel masuk. Menggunakan metode pengali dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, setiap baris dan kolom-kolom pada tabel transportasi dipadankan dengan pengali UI dan VJ. Yang kedua, pilih U1 sama dengan 0 dan berlaku UI plus VJ sama dengan CIJ untuk setiap variabel basis XIJ. Yang ketiga, tentukan nilai pengali CIJ dibaca CIJ bar, ya, CIJ bar, nilai pengali CIJ bar sama dengan CIJ dikurangi UI plus VJ dalam kurung untuk setiap variabel non-basis XIJ. Lalu yang keempat, pilih nilai pengali yang paling negatif. Bila tidak ada yang negatif, berarti kondisi sudah optimal ya. Lalu yang terakhir, sel yang memiliki nilai pengali paling negatif adalah sel yang memuat variabel masuk. Boleh di next. Lalu ini adalah bentuk perwujudan tabel transportasi awal yang dimana sudah ada nilai pengali paling negatif yaitu negatif 15. Maka variabel masuknya adalah 3X32 yang terletak di seperti pada tabel dalam gambar. Next. Lalu menentukan variabel keluar. Dengan prosedur yang pertama, konstruksi loop dimulai dan diakhiri di sel variabel non-basis yang akan masuk. Loop ini harus terdiri dari segmen horizontal dan vertikal yang berurutan dan berujung di variabel basis. Arah loop boleh searah atau berlawanan searah jarum jam. Yang kedua, secara berurutan, tandai sel yang ditambah dengan positif dan dikurangi dengan negatif agar kevisibelan tetap terpenuhi. Lalu yang ketiga, untuk yang bertanda negatif, perhatikan nilai terkecilnya. Ambil salah satu sel yang memuat nilai terkecil itu sebagai variabel keluar. Yang terakhir, cek kevisibelan dengan menggunakan metode pengali. Dilanjutkan oleh Lutfi Noval. Di sini ada tabel loop. Bisa dilihat di sini nilai pengali paling negatif sama dengan 15, maka variabel masuknya adalah X32. Kita buat looping yang berawal dari X32 dan berujung ke variabel basis, yaitu di X11 yang bernilai 50. Jangan lupa beri tanda minus. Lalu selanjutnya pindah ke X12 dengan nilai 20, beri tanda plus. Selanjutnya ke X22 dengan nilai 50, beri tanda min. Selanjutnya ke arah kanan, X23 dengan nilai 50. Selanjutnya X33 dengan nilai 50, lalu kembali ke X32. Selanjutnya, di sini bisa dilihat hasilnya adalah di X11 0, di X12 70, di X22 tidak ada karena ini menjadi variabel keluar baru. Lalu di X23 nilainya 100, di X33 0, di X32 50. Kenapa 50? Sedangkan di tadi tidak ada.
angkanya karena ini merupakan sel yang ditambah dengan plus. Next. Di sini bisa dilihat, kita menggunakan nilai pengali lagi. Sudah tidak ada nilai pengalian negatif, artinya kondisi sudah optimal. Di sini solusi visible basis optimal, X11 sama dengan 0, X12 sama dengan 70, X23 sama dengan 100, X32 sama dengan 50, X330, X13 sama dengan X21, sama dengan X22, sama dengan X31 sama dengan 0. Biaya minimumnya adalah berkisar 5.150. Next. Kesimpulan dari presentasi ini tadi, berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Perhitungan biaya pengiriman kursi dari 3 buah pabrik ke 3 kota adalah biaya pengiriman pabrik dari pabrik pertama ke kota pertama, yaitu adalah 0 dikali 15.000 sama dengan 0. Dan yang kedua, biaya pengiriman dari pabrik pertama ke kota kedua, 70 dikali 20.000 sama dengan 1.400.000. Dan biaya pengiriman dari pabrik kedua ke kota ketiga, 100 dikali 35.000 sama dengan 3.500.000. Dan yang keempat, biaya pengiriman dari pabrik ketiga ke kota kedua, 50 dikali 5.000 sama dengan 250.000. Dan yang terakhir, biaya pengiriman dari pabrik ketiga ke kota ketiga, sama dengan 0 dikali 30.000 sama dengan 0. Jadi total biaya pengiriman untuk mendistribusikan kursi dari 3 buah pabrik ke 3 kota adalah Z sama dengan 0 ditambah 1.400.000 ditambah 3.500.000 ditambah 250.000 tambah 0 sama dengan 5.150.000. Oke, berikut dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.